Kami dari kelompok penelitian budidaya dan bioprospeksi biota laut. Di dalam kelompok ini ada 3 kegiatan, yaitu 1, pembenihan dan budidaya invertebrata laut. Kemudian yang kedua, pengembangan fungsional food berbasis sumber daya hayati laut. Ketiga adalah kajian potensi energi terbarukan dari biota laut. Apabila kita mulai men-breakdown dari kegiatan-kegiatan ini untuk program budidaya dan bioprospeksi biota laut 5 tahun ke depan, yaitu dari mulai tahun 2015 sampai dengan 2019, kita mulai dulu dengan budidaya invertebrata laut, terutama yang dilakukan di Jakarta ini adalah budidaya kepiting. Budidaya kepiting ini mempunyai 3 sub kegiatan, yaitu tahapan penetapan kriteria optimum untuk produksi benih kepiting di laboratorium. Karena kepiting ini ada 4 spesies, kemungkinan hal ini juga belum dapat dipastikan dapat diselesaikan dalam 2019. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk pembakuan metode produksi benih kepiting, Skila SPP. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan penetapan kriteria optimum untuk pendederan kraplet. Ini juga untuk pembakuan metodenya untuk pendederan kraplet sehingga menjadi benih kepiting yang siap tebar. Kemudian ketiga adalah penetapan kuantitas pakan dalam setiap tahapan pembesaran benih kepiting ditambah. Untuk Skila Paramamusain diharapkan bisa diselesaikan dalam tahun 2014 sampai 2015. Kemudian masih ada lagi 3 spesies lainnya yang kami harapkan bisa selesai sampai tahun 2019 untuk analisa ekonomi budidayanya. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah budidaya mikroalga. Budidaya mikroalga di Puslit Oceanografi LIPI ini sebetulnya setelah mempunyai koleksi strain mikroalga di laboratorium, sehingga perlu dilakukan perawatan dari koleksi tersebut. Selain itu, karena sudah terdiri dari hampir ratusan mungkin spesies, perlu dilakukan identifikasi spesies dengan scanning elektron mikroskop dan analisis DNA. Terutama untuk 5 tahun ke depan difokuskan pada Basilario pisce. Kemudian untuk kegiatan ketiga yaitu bioprospeksi biota laut. Itu untuk tahun 2014 adalah pengembangan prototipe suplemen makanan dari tripang yang telah dihasilkan pada tahun 2014. Itu akan dilakukan tahun 2015 yaitu berupa kapsul. Kemudian mulai dengan tahun 2015 diharapkan prototipe suplemen makanan dari tripang ini dapat dilakukan dalam bentuk cair dan sirup, sehingga kedepannya mulai dengan tahun 2016 sampai 2019 sudah mulai bisa melakukan pengembangan nutrasetika dari bahan baku obat berbasis sumber daya hayati laut yang terutama dilakukan untuk kuda laut. Ada lagi sebetulnya penelitian bioprospeksi mikroba sudah mulai dilakukan oleh P2O LIPI sejak tahun 2009 dan perlu dilanjutkan kepada penelitian tahap berikutnya, yaitu penelitian tahap kedua untuk 5 tahun ke depan dalam pengembangan bahan baku obat seperti optimasi aktivitas, diversifikasi aktivitas, pengujian in vivo. Optimasi dengan pendekatan bioinformatik sangat perlu untuk dilakukan.